Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke jam kedua, tematik muatan IPS ya. Namun sebelum itu seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberagaman rumah adat di Indonesia ya. Ada dua, rumah adat dan pakaian adat ya. Nah, rumah adat ini sebenarnya sudah kita bahas kan semester lalu. Namun semester ini lebih lengkap lagi. Kalian bisa baca sendiri di halaman 120. Di situ ada daftar nama rumah adat di 34 provinsi di Indonesia ya, lengkap sekali. Nah, lalu kita akan bahas sedikit, ada sekitar 6 ya. Ada sekitar 6 rumah adat yang akan kita bahas. Ada di halaman 121, Bapak akan bacakan. Yang pertama, Rumah Balai Batak Toba dari Sumatera Utara. Rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah ya seperti kerbau. Ini punggungnya, ini kakinya. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Lalu rumah joglo dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, DI, Yogyakarta, dan Jatim. Keunikannya rumah adat ini terdiri atas pendopo, pringgitan, dan omah dalam. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang dan memiliki teras luas tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan disebut soko guru. Rumah joglo memerlukan lahan yang luas untuk memuat banyak tamu. Lalu yang ketiga, rumah panjang dari Kalimantan Barat. Seperti namanya, rumah ini panjang ya, dan juga tinggi sebenarnya. Tingginya 5-8 meter, panjangnya 180 meter, dengan lebar 30 meter. Bangunan terbuat dari kayu, rumah ini dihuni beberapa kepala keluarga ya, jadi nggak cuma ayah, ibu, dan anak ya. Ada banyak ya, ayahnya ada beberapa, ibunya ada banyak ya. Jadi ada banyak keluarga yang berkumpul di sini. Tujuannya yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir ya. Oke, rumah Lamin dari Kalimantan Timur ini hampir mirip sama rumah panjang ini ya. Rumah Lamin memiliki panjang 300 meter, lebih panjang lagi, lebar 15 meter dan tinggi 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah terbuat dari kayu ulin, di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna dari penghuninya. Lalu yang kelima, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara ya ternyata, yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan beratap dan ijuk ya. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Dan yang terakhir itu rumah Honai dari Papua Barat dan Papua. Rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang ya, yang berbentuk kubah. Bangunan rumah terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Oke, sekarang kita masuk ke pakaian adat di Indonesia ya, keberagaman pakaian adat di Indonesia. Itu bisa kalian lihat secara lengkap di halaman 124, ada tabelnya ya, tabel wilayah dan nama pakaian adat tradisional. Namun Bapak akan lihatkan beberapa ya. Yang pertama ulos dari Sumatera ya, Sumatera Utara. Ulos ini sebenarnya kain ya, tapi bisa dibuat lagi menjadi baju. Lalu kebaya dari Jawa ya, Jawa apa itu? Jawa Barat dan Jawa Tengah. Lalu baju perang dari Kalimantan ya, baju perang seperti ini. Biliu dari Sulawesi, Gorontalo ya, Gorontalo. Lalu dari Maluku ada baju celek. Yang terakhir dari Papua ada baju pakaian adat Ewer ya. Nah ini.
Oke, kalau penasaran dengan yang lain silahkan search sendiri gambar-gambarnya kalau penasaran ya. Oke, sekarang tugasnya kerjakan di buku pena 4C halaman 135 hingga 136 muatan IPS ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.